Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u, dan ulama sepakat ala istihbabi qiraati suratih, akan kesunahan membaca surah ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah, fi rakaatai subhi, di 2 rakaat subuh, salat subuh, wal ulayaini, dan 2 rakaat awal, mimbaki sholawati, dari salat-salat yang lain. Jadi para ulama sepakat setelah membaca surah Al-Fatihah ketika salat, sunnah membaca surah, yaitu 2 rakaat subuh setelah membaca Al-Fatihah, sunnah membaca surah-surah selain surah Al-Fatihah, atau 2 rakaat selain salat subuh. Zuhur berarti rakaat pertama, rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat. Dan sebagian ulama menyampaikan yang lebih utama lagi membaca surah yang lengkap. Semisal tidak usah terlalu panjang, tidak masalah. Ad-Duha, setelah membaca surah Fatihah boleh juga membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah, pokoknya surah dari Al-Quran. Bahasanya di sini surah, bukan ayat. Semisal membaca ayat tidak sampai 1 surah, tidak dilarang. Namun yang lebih sunnah, yang lebih afdol, itu yang lengkap. Membaca surah Al-Baqarah setelah surah Al-Fatihah yang lengkap. Insya Allah makmumnya kabur semua. Iya, terlalu lama. Tapi kalau makmumnya sedikit dan mau, enggak apa-apa. Tapi ketika sholat sendirian, ya harus mempraktekkan seperti itu. Kenapa? Agar amal-amalnya antara ketika sendirian dan berjamaah itu sama.
kalau bisa ketika berjamaah tidak usah terlalu panjang. Yang dibaca yang tidak terlalu panjang, semisal membaca ad-duha, asy-syams dan lain sebagainya, al-a'la. Tapi ketika salat sendirian yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kalau sendirian. Kenapa? Khawatir makmumnya terburu-buru melakukan aktivitas yang lain. Ketika Jumat, setelah membaca Al-Fatihah, yang dibaca surah Al-Kahfi. Sunnah, apalagi subuh. Sunnah yang dibaca itu surah-surah yang panjang. Kenapa? Biar tidak tertidur. Biasanya kan ketika selesai sholat subuh itu ngantuk. Jadi membaca surah-surah ketika subuh sunnah yang panjang-panjang, menghilangkan rasa ngantuk. Syukur-syukur aktivitasnya sampai terbitnya matahari. Setelah itu sholat sunnah isyraq atau sholat duha. Wahtalafu, dan ulama berbeda pendapat. Wahtalafu, dan ulama berbeda pendapat fistihbabiha dalam kesunahan surah, qiraatu surah, membaca surah. Wahtalafu, dan ulama berbeda pendapat fistihbabiha di dalam kesunahan membaca surah fitsalitsati, di rakaat yang ketiga, warabi'ati, dan rakaat yang keempat. Tapi ulama berpendapat apakah di rakaat yang ketiga dan keempat itu sunnah juga membaca surah atau tidak. Semisal kejadiannya seperti ini. Imam di rakaat yang ketiga membaca Fatihahnya lama. Sedangkan makmum membaca Fatihahnya cepat. Makmumnya selesai duluan membaca Fatihah, ternyata imam masih belum ruku. Maka juga disunnahkan bagi makmum membaca surah. Kenapa? Menghindari diam dalam sholat. Karena sholat itu waktunya zikir, bukan waktunya diam. Jadi tidak boleh semisal Allahu Akbar diam, itu tidak boleh. Kecuali di waktu-waktu mendengarkan bacaan surah Fatihahnya imam. Jadi ketika rakaat ketiga dan keempat, itu ulama berbeda pendapat apakah setelah Fatihah itu boleh membaca surah, sunnah membaca surah atau tidak. Wali Syafi'i, dan ialah bagi Imam Syafi'i, wali Syafi'i, dan bagi Imam Syafi'i, fiha, di dalam membaca surah, qaulani, adapun dua pendapat. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat masalah ini. Al-jadidu, adapun pendapat yang baru. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i itu dibagi menjadi dua. Ada pendapat yang lama, pendapat yang baru. Al-jadidu, adapun pendapat yang baru, annaha, ialah bahwa membaca surah, tustahabbu, ialah disunnahkan. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat, juga sunnah membaca surah.
Semisal rakaat pertama membaca Al-Ikhlas. Ya. Rakaat kedua salat Maghrib membaca Al-Falaq. Rakaat yang ketiga membaca An-Nas. Sunnah membaca surah-surah Al-Quran itu urut. Jadi rakaat yang pertama semisal membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua sunnahnya membaca An-Nasr, ya. Karena urut, setelah Al-Kafirun An-Nasr. Ketika rakaat pertama membaca Wal Asri, surah Al-Asr, maka rakaat yang kedua sunnah membaca Al-Lumazah. Ketika rakaat pertama membaca Al-Lumazah, sunnah rakaat yang kedua membaca Al-Quraisy. Iya. Sunnah urut. Wal qadimu, adapun pendapat yang dulu, pendapat qadim, annaha bahwasanya membaca surah la tustahabbu, ialah tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Jadi yang sunnah itu ketika setelah membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama dan yang kedua. Qala berkata ashabuna, siapa murid-murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dulu punya murid. Biasanya dipanggil ashab. Ketika disebut ashabuna itu berarti santri-santrinya Imam Syafi'i. Ashab, sahabat, teman-teman santri. Wa idza qulna, dan apabila kami berkata, innaha bahwasanya membaca surah tustahabbuh, ialah disunnahkan, fala khilafah, maka tidak ada perbedaan, annahu bahwasanya Iblis, tidak ngerti kan Iblis? Ini kasihkan. Annahu bahwasanya, kasihkan ke Iblis. Yustahabbu, ialah disunnahkan ayyakuna, hendaklah ada apa yang akhir, aqallah, ialah lebih sedikit, lebih pendek, minal qiraati, dari membaca fil ulayaini, di rakaat yang pertama, di rakaat dua yang pertama. Semisal mengambil pendapat bahwasanya rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat juga sunnah membaca surah-surah setelah membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang pertama itu bacaannya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua harus lebih panjang daripada rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga harus lebih panjang daripada rakaat. Kenapa disunnahkan membaca surah yang panjang di rakaat yang pertama? Agar makmum yang biasa telat itu nututi takbiratul ihram. Ya, kan kadang ada yang santri telatan. Ya. Ada santri yang telatan ada. Yang teladan ada, yang telatan juga ada. Kenapa membaca surah di waktu rakaat pertama disunahkan panjang, yaitu menunggu santri-santri yang
telatan. Di sini siapa yang santri telatan? Jadi nanti ketika kalian menjadi imam sholat, rakaat pertama surahnya yang panjang, membaca Ar-Rahman, membaca Al-Waqiah semisal, atau membaca Tabarak. Siapa yang rajin membaca surah Tabarak itu wafat husnul khotimah, yaitu wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Lebih-lebih sambil membaca keterangannya. Wa idza qulna qalu itu kalau dirubah ba apa? Qafnya dirubah ba. Qalu berkata siapa ulama? Bolu ya. Apa bedanya bolu sama qalu? Kalau qalu itu berkata, kalau bolu makan. Qalu berkata siapa? Ulama. Wa takunuh dan ada al-qiraatuh apa bacaan setelah membaca surah Al-Fatih fi tsalitsati di rakaat yang ketiga, warabi'ati dan yang keempat sawaun ialah sama. Oh, berarti rakaat yang pertama itu panjang, rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang ketiga dan yang keempat itu sama, tapi tidak melebihi panjangnya rakaat, agar sholatnya ketika berjamaah tidak terlalu lama. Nanti kasihan yang sering ngantuk tidur di waktu sholat. Atau yang mempunyai aktivitas lain akan terganggu aktivitasnya. Jadi menjadi imam itu harus paham penumpangnya. Semisal tidak paham, semisal jadi supir bis, penumpangnya mau naik, sudah digas. Jadi ada yang jatuh, ada yang muntah-muntah. Jadi kalau menjadi imam itu harus paham karakter para makmumnya. Kalau khusus santri harus dilatih sholat yang lama. Kenapa? Karena biar terbiasa. Karena kalau sholat yang sebentar itu sudah tidak usah diajari. Itu pasti sudah cita-cita para santri. Ya. Wahal yutawilu. Wahal yutawilu, dan apakah seseorang memanjangkan al-ula pada rakaat pertama, ala tsaniyati atas rakaat yang kedua, lebih utama. Bagaimana caranya? Apakah di rakaat pertama itu harus lebih lama daripada rakaat yang kedua? Fiha ialah di dalam hal ini wajhani, adapun dua pendapat. Asahuhuma adapun pendapat yang sahih, yang lebih sahih di antara keduanya. Asahuhuma adapun pendapat yang lebih sahih, ya, inda jumhuri ashabina,
menurut mayoritas sahabat-sahabat kami, murid-murid Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya seseorang yang sholat, musalli itu orang yang sholat. Isim fa'il dari sholla. Sholla yusolli tasliyatan. Sholla yusolli sholatan bisa. Itu namanya isim masdar. Musollan fawa musallin. Musallin itu isim fa'il daripada sholla. Sholah itu artinya telah melaksanakan sholat. Musallin, orang yang melaksanakan. Jadi menurut pendapat yang ashah, antara rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, bacaan surahnya itu setelah membaca surah Al-Fatihah tidak harus lebih lama rakaat yang pertama. Wahua, adapun pendapat ini, wasani, adapun yang kedua, pendapat yang kedua, wahua, adapun asani, as-sahih, ialah yang sahih, indal muhaqqiqin, menurut ulama ahli tahqiq. Ulama ahli tahqiq itu editor. Kalau dalam penulis buku itu editor, yaitu yang tugasnya mentelaah penulis. Annahu, bahwasanya musolli yutawilu, ialah dia memanjangkan. Jadi sunnah rakaat pertama bacaan surahnya itu lebih lama daripada rakaat yang kedua. Sunnah yutawilu, dia memanjangkan, fil ula, di rakaat yang pertama, ma, pada apa, la yutawilu, yang dia tidak memanjangkan, fi tsaniyati, di rakaat yang kedua. Jadi sunnah khususnya para imam, nah ini biar dengar semua ini para imam, ketika rakaat yang pertama lebih lama daripada rakaat yang kedua. Itu pendapat yang dipilih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu melamakan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Wa faidatuhu, adapun faidahnya, apa sih fungsinya? Kok rakaat yang pertama itu sunnah dilamakan? Ayyudrikah, ialah agar mendapati, menututi sama al-mutaakhiru, siapa makmum yang terlambat. Jadi terlambat itu bahasa Arabnya apa? Mutaakhir, bukan akhiron. Kalau akhiron itu terbelakang, paling lambat, itu akhiron. Kalau sebatas terlambat, mutaakhiron. Jadi bahasa Arabnya, kamu berangkat duluan apa sekarang? Akhiron Ustaz, itu keliru. Kalau akhiron itu paling belakang sendiri. Kalau sebentar lagi atau setelah ini mutaakhiran. Ar-rakaatul ula, pada rakaat yang pertama. Jadi faidahnya rakaat pertama itu dilama-lamakan agar yang terlambat mendapati rakaat yang pertama. Kalau sebentar, semisal rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, maka santri yang telatan, yang masih wudhu, tidak mendapati rakaat yang pertama. Padahal rakaat yang pertama itu faidahnya pahalanya besar. Wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam bukan selesai.
Wallahu adapun Allah a'lamu ialah maha mengetahui. Kenapa para ulama itu ketika menulis sesuatu itu disertai wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Itu karena saking tawaduknya ulama bahwa pendapat atau tulisan yang dia tulis itu tidak 100% menganggap benar. Jadi kalau menjadi penulis tidak boleh pendapat saya ini paling benar, yang lain salah. Qala berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adraka, apabila mendapati al-masbuku, siapa imam makmum masbuk, gak ada ya imam masbuk, makmum masbuk, ma'al imami, beserta imam, ar-rak'ataini, pada 2 rakaat, al-ukhrayaini, yang akhir keduanya, minadz zuhri, dari salat zuhur, au ghairiha, atau selain zuhur, summa qamah, kemudian dia berdiri, ilal ityani, untuk melanjutkan, bima, pada rakaat, baqiyah yang tersisa, apa ma, alaihi, atasnya, ustuhibbah, maka disunnahkan, ayyaqra'ah, agar dia membaca as-suratah, pada surah. Nah, ini sering terjadi pada kita. Semisal kita datang makmumnya, imamnya sudah mendapati 2, berarti berdiri pada rakaat yang ketiga, baru kita datang. Kita statusnya makmum masbuk, takbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah 2 rakaat dilakukan, otomatis makmum mempunyai 2 tanggungan. Masih sisa 2 rakaat selanjutnya. Maka sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah, meskipun itu terdapat pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Kenapa? Karena rakaat pertama dan rakaat kedua sudah tidak membaca surah, maka membacanya di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Semisal imamnya di sini Ustadz Yusuf, kemudian makmumnya lambat, ya. Kemudian setelah ternyata Ustadz Yusuf sudah melaksanakan 2 rakaat, otomatis tinggal 2 rakaat setelah berdatanglah makmum. Makmum masih kurang 4 rakaat. Setelah itu mengikuti Ustadz Yusuf. Sisanya Ustadz Yusuf 2 rakaat. Makmumnya masih 2 rakaat pertama. Otomatis setelah Ustadz Yusuf salam, makmumnya masih punya tanggungan 2. Nah, di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat ini, setelah membaca Al-Fatihah, makmumnya sunnah membaca surah. Jadi rakaat yang ketiga setelah waladhdallin sunnah membaca surah. Rakaat yang keempat setelah waladhdallin sunnah membaca surah. Qala berkata al-jamahiru, siapa mayoritas ulama min ashabina,
dari para sahabat kami, muridnya Imam Syafi'i. Hadza, adapun kesunahan ini, alal qaulaini, ialah atas dua pendapat. Tadi yang saya jelaskan itu ada dua pendapat. Berarti tadi kan menjelaskan tentang sunnahnya. Berarti ada pendapat lain yang mengatakan tidak sunnah. Wa qala, dan berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama. Wa qala, dan berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama. Hadza, adapun sunnah ini, ala qaulihi, ialah mengikuti pendapat sebagian ulama. Ba'dihim, ialah mengikuti pendapat ba'dihi. Jadi menurut pendapat ba'dihim, setelah rakaat kedua dan ketiga, setelah rakaat yang pertama dan yang kedua, yaitu rakaat yang ketiga dan keempat, sunnah juga membaca surah. Yaqra'u, membaca siapa makmum, as-suratah, pada surah, fil ukhrayaini, di rakaat yang akhir keduanya. Amma alal akhari, adapun atas pendapat lain, fala, maka tidak sunnah. Wasawabu, adapun pendapat yang sawab itu benar, al-awalu, yang pertama. Jadi menurut pendapat yang pertama, yang benar itu sunnah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Ketika menjadi makmum, tidak nututi rakaat pertama dan yang kedua. Tujuannya apa? Li'alla takhluwa, agar tidak kosong salatuhu, apa salatnya, min suratin, dari membaca surah. Wallahu a'lam. Tujuannya apa? Agar rakaat salatnya tidak kosong dari membaca surah. Jadi rakaat pertama dan yang kedua kan sudah tidak membaca surah, maka diganti pada rakaat yang ketiga atau keempat. Hadza, adapun hukum ini, hukmul imami wal munfaridi, ialah hukum bagi imam dan yang sendirian. Semisal lupa rakaat pertama dan rakaat kedua tidak membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, maka walaupun imam itu sunnah membaca surah di rakaat yang ketiga dan keempat. Amal makmumuh, adapun makmum, fa in kanat, maka bila ada salatuhu, apa salatnya makmum, sirriyatan, ialah salat sirriyah. Salat itu dibagi dua. Ada salat sirriyah, ada salat jahriyah. Salat sirriyah itu zuhur. Tidak boleh, tidak sunnah membaca Al-Fatihah sampai terdengar oleh orang lain ketika salat zuhur. Semisal jadi imam salat zuhur, dibaca keras, tidak sunnah. Salat asar juga salat sirriyah.
Yang sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh. Semisal begini, zuhur ketiduran, bulan puasa, tidur setelah subuh, bangun-bangunnya maghrib. Brian kok ketawa, pelaku. Puasa, semisal kalian puasa, ketiduran setelah sholat subuh, bangunnya maghrib, maka otomatis kan mempunyai kewajiban mengganti sholat zuhur. Ketika zuhurnya itu diganti di waktu malam, maka sunnah dibaca keras, menjadi imam zuhur di waktu malam, maka membaca surahnya keras. Kenapa? Karena malam itu maudi'ul jahri, tempat sholatnya jahriyah. Atau semisal sebelum tidur pegang HP, ketiduran belum sholat isya, bangun-bangunnya sudah siang, ya. Ini yang senyum-senyum ini pelaku semua ini. Wah, sebelum tidur belum melaksanakan sholat isya. Kan biasanya sholat isya ketika menjadi imam itu sunnah dikeraskan. Tapi karena ketiduran, bangun-bangunnya subuh, sholat subuh. Kemudian lupa tidak digantinya waktu zuhur atau waktu sholat duha. Otomatis sholat isya ini menempati sholat sirriyah, sholat yang tidak sunnah dibaca maka meskipun sholat isya tidak sunnah dibaca keras. Kenapa? Karena dikodok pada siang hari. Amal makmumu, adapun makmum, fa in kanat, maka apabila ada salatuhu, apa salatnya makmum, sirriyatan, ialah sirriyah, wajibat maka wajib alaihi, atas makmum, al-fatihatu, apa membaca Fatihah. Kalau zuhur itu kan imamnya tidak membaca keras, membaca sirriyah, maka makmumnya wajib membaca Fatihah. Rakaat pertama wajib membaca Fatihah, rakaat kedua wajib membaca Fatihah, rakaat ketiga wajib membaca Fatihah, rakaat keempat wajib membaca Fatihah. Salat isya wajib juga. Wastuhibbah, dan disunnahkan lahu baginya, as-suratu, apa membaca surah. Wa in kanat, dan apabila ada apa solat jahriyatan, apa solat jahriyah. Solat jahriyah itu apa? Solat yang dilakukan di malam hari. Solat wajib yang dilakukan di malam hari. Fa in kanah, maka apabila ada makmum, yasma'u, ialah mendengar siapa makmum, qiraatul imami, apa bacaan Fatihah imam, kurihah, maka dimakruhkan, lahu bagi makmum, qiraatus surati, apa membaca surah. Jadi begini, imam kan ketika sholat membaca Al-Fatihah dan surat-suratan dengan nada yang keras, terdengar oleh makmum. Makmum
tidak usah membaca surah juga. Khawatir tidak sunnah, bahkan makruh. Semisal imam membaca Al-Kafirun, makmumnya membaca Al-Ikhlas, sama-sama kerasnya, makruh. Intinya kalau bermakmum, imamnya membaca surah dengan keras, makmumnya makruh membaca surah juga. Diam saja. Untuk apa? Mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.